Balik lagi bersama gue Remo di Outing, obrolan gak penting. Oke, malam ini gue sudah ada kedatangan narasumber, langsung aja gue sebutin ya, Adit dan Alvin. Oke, jadi malam ini kita mau bahas ini nih, body shaming. Tapi sebenarnya bukan spesifik body shaming sih, lebih ke jadi salah satunya body shaming, tapi nanti gue mau ngarahinnya ke fans yang udah di luar yang udah di luar nalar lah kelakuannya gitu. Okay. Yang udah nggak masuk akal lagi lah. Contohnya? Nanti. Oke. Bahas dulu ya di depan dulu. Jadi sekarang ini buru-buru aja kebelat sekarang gue mau tanya dulu nih sama lu nih. Gimana, Om? Kayak dejavu Gantian ya. deh. Sekarang ini aja. Dari si ini deh. Adit lu deh. Lu ada jadian? Iya atau enggak aja? Soalnya gue berasa dejavu nih kayaknya. Gue udah pernah ngobrol. Ada nggak kejadian di body shaming kan atau membody shaming kan orang? Kalau gue sendiri sih gue kayak apa ya? Kalau gue kayak biasa aja sih dibilang tentang proporsi badan gitu, itu biasa. Karena mungkin sebelumnya pernah gue kasih tahu juga sebenarnya kayak gue dibilang body gue tuh berubah-ubah gitu dari waktu ke waktu katanya. Gendut, kurus, berotot, terus tiba-tiba apa? Cungkring. Orang bilang cungkring, terus belum lagi facial hair bertambah gitu kan. Tapi lu santai. Santai aja gitu, dan memang apa ya, kalau di lingkunganku sendiri, lingkungan gue itu sesuatu yang memang sering disebut kebetulan, dan tidak ada yang tersinggung bagaimana gitu. Misalnya waktu itu ke saya nih bilang, wah lama nggak ketemu Mas Adit tambah gendut sekarang gitu. Itu pernah. Dan nggak cuma 1, 2, tapi agak banyak. Dan kemudian juga yang sebaliknya tambah kurus, kemudian tambah gondrong, tambah berbulu, bahkan dibilangin begitu gitu kan. Tapi kayak selama ini dari aku sendiri pribadi Fine aja. Okay. Kalau lu ke orang lain? Gua ke orang lain baru sekali sih. Kenapa nggak sering? Gua lebih pakainya cabi sih. Mungkin karena keseringan aja bahasanya sih. Tapi maksudnya ada yang tersinggung, ada yang pernah? Satu doang. Gimana tuh? Maksudnya reaksi dia, lu ngomongnya gimana, terus reaksi dia gimana? Dejavu lagi gue ya. tapi waktu itu ya intinya bagi-bagi makanan. Sebenarnya bukan yang gimana sih, cuman bagi-bagi aja gitu gini-gini. Ada lagi satu teman, kebetulan dia perempuan, dianya itu minta lagi gitu kan, minta tambah porsi, tambah masih ada nggak, kalau masih ada mau lagi gitu. Dan waktu itu sambil bercanda karena hubungan kita agak dekat waktu itu ya, di ada kayak di grup gitu deh. Terus aku bilang, lah kamu kan nggak perlu nambah karena kan kamu secara proporsi tubuh lebih gede gitu daripada yang lain. Dia tersinggung waktu itu, dan aku minta maaf habis itu. Oh sorry maaf, bukan begitu. Tersinggunnya apa? Dia ngomong apa, lo inget gak? Aku nggak suka deh dibilangin kayak gitu. Nggak gitu kan. Terus iya maaf, aku bilang maaf gitu kan. Mungkin waktu itu aku berpikir apakah aku membody shaming waktu itu, mikirnya gitu. Apakah dengan aku ngomong dia lebih gede dari yang lainnya, apakah itu termasuk body shaming. Tapi walaupun terus dia tetap minta makanannya sih, terus kasih juga gitu. Okay. Dia nambah juga porsinya gitu. Oke. Nah kalau lu, Vin? Lebih enggak sih. Enggak, ya udah oke. Gua lanjut ya. Gitu doang. Soalnya kayaknya di kepala gue inget kayaknya dia nggak ada cerita yang menarik gitu. Gue harusnya lanjutin aja. Oke. Dejavu ya Pak. Jadi sebelum ini si Alvin sempat nanya body shaming itu apa sih? Maksudnya pakemnya itu apa aja? Nah ini yang gue mau baca ini, oke? Jadi body shaming itu menurut Anad itu Anan atau Anat? atau Anas? Anad. ANAD. Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders. Oke, itu bahasa Spanyol ya? Ya. Inggris. Body shaming ialah segala sesuatu atau bentuk tindakan serta praktik di mana seseorang menghina bentuk maupun ukuran tubuh yang dimiliki oleh orang lain. Body shaming juga menjadi salah satu bentuk. Gue lagi ngomong.
Gue cuma nanya itu di Tar dulu, gue nanggung nih. Body shaming juga menjadi salah satu bentuk bullying atau perundungan yang dapat dilakukan oleh siapapun, bahkan orang-orang terdekat korban seperti teman, keluarga, saudara. Nah, bapak anak nggak ada ya? Itu kan masuk keluarga. ya intinya gitulah ya Colok intinya. Orang-orang terdekat gitu loh. Iya. Ya bisa aja. Tapi kayak lebih kayak menghina ya. iya, jatuhnya berarti lu ada intensi untuk ngehina. Oh. Nah itu berarti ketika lu misalkan kayak tadi sempat dibahas kan apa? Kapan? Lu gemukan ini sebelum off air. Oke. Kayak lu gemukan kan atau lu kurusan gitu, kalau intensi lu nggak body shaming sebenarnya lu nggak bisa dibilang body shaming gitu. Karena hanya berkomentar gitu ya. Ya kadang kan Cuma pembuka. ngebandingin Nah itu dia, tapi kan balik lagi orangnya ini gimana, ditambah ya itu tadi apa dengan girl power atau apa sih sebutannya sekarang? Apa sebutannya? Yang cewek-cewek itu apa? Feminism gitu kan, yang selalu speak up tentang body shaming. Jadi akhirnya orang-orang yang tadinya biasa aja jadi kayak seakan-akan ngerasa oh ternyata selama ini gue diejek dihina. gitu. Karena kayaknya kalau zaman dulu kan biasa aja ya, iya gak sih? Sampai sekarang sih kalau aku ya di sekitarku masih biasa. Berarti emang tergantung Tapi lingkungan di kan? zaman gue ngatain orang ibarat kata yang badannya lebih gede dibandingin gue ya kan. Gue cuman ngatain ya. Gue ngatain dia tuh kayak, ih perut lu ada 2 ya? Apa itu body shaming? Enggak juga. Nah, Perutnya ada 2. Perutnya 2. Iya. Oh. kalau gue pribadi sih, Itu body shaming apa gimana? kalau gue pribadi gue ngerasa ya itu tadi, selama lu di lingkungan yang lu kenal dan lu udah tahu lah bercandaan itu sebenarnya biasa aja, sama kayak perut bapak-bapak, perut om-om gitu kan. Oh udah jadi om-om nih sekarang nih perutnya begini gitu Jadi kan. kuncinya sama yang dekat sebenarnya. Menurut gue nggak tahu, tapi bukan intinya orang kan Nanti gue bakal coba itu gue ngantri di salah satu franchise makanan terus di restoran yang badannya lebih gede, gue bilang om perutnya ada 2. Apa itu body shaming? balik lagi yang gue bilang. Mari bapak bonyok. Balik lagi gimana responnya, jadi kayak seakan-akan menurut gue gini, seakan-akan tuh kayak orang-orang yang mau merasa victim body shaming sekarang udah ada wadahnya. Ngerti kan? Kayak kalau lu mau merasa lu di body shaming kan, lu bisa komplain. Tapi kalau lu ngerasa lu biasa aja kayak bercandaan aja, atau lu ngerasa santai-santai aja ya emang badan gue begini, ya bisa juga. Berarti benar-benar tergantung sama Benar. personalnya ya. Karena kan nggak ada pakemnya, ngerti kan kayak. Oke, apa body shaming itu ada undang-undangnya atau gimana itu? Kalau itu kayaknya secara spesifik body shaming gue nggak tahu sih, ada kayak. Ada gak sih? Coba ya. Oh ada nih. Jika melakukan body shaming secara verbal, maka pelaku diberikan sanksi pasal 310 KUHP dengan ancaman hukumannya 9 bulan. Jika body shaming yang langsung ditujukan kepada korban dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi melalui media sosial, dikenakan pasal 311 KUHP dengan hukuman 4 tahun. Hukuman 4 tahun. Jadi lu ngomong langsung sama lu nulis, gedean lu nulis. Tadi 310 KUHP. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Oh masuknya ke situ, pidana. pencemaran. Berarti Itu bukan pencemaran nama baik ya? Semacam. Berarti nama baik itu termasuk kayak lu menjelekkan secara fisik gitu. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik. Tapi gini loh, menurut yang gue mau tahu itu secara nggak langsung benar-benar dilindungi sama ini undang-undang dong. Undang-undang KUHP ya. Iya. Ya. Benar-benar ada. Iya, mungkin tidak spesifik body shaming, Vin, tapi lebih ke kalau lu merasa tersinggung atas dasar body shaming, lu merasa dirugikan secara pribadi. Karena itu menjatuhkan martabat lu sebagai manusia, kasar gitu loh. Berarti kalau misalkan gua ngatain
bapak-bapak yang tadi gua Yang tadi ya, itu, ya. kalau gua ngatainnya bisik-bisik bener di kuping dia gitu ya kan, berarti gua nggak kena undang-undang dong. Bisa kan tadi secara verbal berarti. Secara langsung. 310. 310. Kalau yang 311 barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Nah, tapi kan ini lebih ke fitnah ya. Menista. Mungkin kayak ini orang jelek dibilang ganteng ya, nah, itu kan fitnah. Ya iya, tapi nggak mungkin juga sih kayak gitu. Ya, Berarti kebalikan yang tadi aja. berarti Orang ganteng kalau juga emang Iya, mau tapi- bener-bener ngatain temen lu yang orangnya baperan, jangan teriak. Ya, pikir-pikir Lu lagi mesti bisik-bisik aja sama dia. Enggak, Vin, bukan masalah itunya, jadi bukan masalah orang lain denger atau enggak. Oke. Tapi ketika lu sudah menyampaikan itu ke orangnya langsung, orang yang nggak senang bisa lapor. secara kedua dia bisa lapor. Tapi dia kan harus membuktikan kalau gua ngatain dia. Nah itu yang rada berat Ya kan. nggak susah. Kalau nggak ada saksi, ya. ya. Nah, kalau nggak ada, Lagi bikin video. ya Cuman kalau yang nggak, selama ini seringnya di video ya. Maksudnya kayak di YouTube misalnya atau dia ada konten apa gitu terus dia ngatain fisik seseorang gitu. Dia bicara tentang fisik seseorang terus seseorang itu nggak terima gitu. Nah, itu baru itu dibawa ke ranah Pencemaran pidana nama baik. pencemaran nama baik enggak sih? Kalau yang selama ini terjadi loh ya. Selama ini terjadi ya. siapa tahu. Kalau pencemaran nama baik mungkin lebih kepada ini ya, bukan bentuk badan sebenarnya. Kalau misalkan kayak gini nih, Fitnah. oh kamu nih tukang ngutang nih, hobinya ngutang, padahal dia nggak hobi ngutang. Nah, itu mungkin itu pencemaran nama Jadi baik. dituduh atau difitnah. ya gitu. melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan Nah, lebih itu ke situ sih. fitnah, Lebih pencemaran. Oke. Tapi kalau bentuk tubuh kan sebenarnya gimana ya? Iya makanya maksudnya kayak rancu juga gak sih, kayak lu datang ke polisi, Pak, saya dibilang gendut. saya mau bikin hukum mau laporin ini. Laporan Karena saya dibilang pencemaran gendut, gitu. pencemaran nama baik ya. Jadi nanti kan di sidang gitu. Kamu bilang dia gendut. Pak Hakim? Iya. Gitu, kalian. Gue juga jadi orangnya juga males kalian lagi di sini. Iya makanya. Ini tapi sebelumnya ini ya, maksudnya kita sama sekali tidak bermaksud untuk mengejek, mengolok-olok satu pihak siapapun itu, mau yang gendut, yang kurus, tapi ya kita ngomong realistis aja lah sebagai masyarakat, sebagai netizen, bahwa ya kehidupan kita seperti ini. Dan gue juga secara kita secara personal di kehidupan sehari-hari juga sering banget kan bercanda-bercanda kayak gitu kan. Jadi kayak Iya, di orang- jangan orang jangan terdekat lah, orang-orang karena gini, maksudnya kadang-kadang kan kita menyampaikan sesuatu ke orang lain, kayak misalkan yang gemuk tuh sebenarnya masih oke kan. Gemuk. Gendut kan yang nggak bagus kan sebenarnya. Iya sih, lu Kembali kepada ini sih Pak, kalau menurut saya. Kadang-kadang gini, misalkan gini ya, biasa saya ngomong bawa Bapak, ih Bapak gendutan gitu kan. Itu kan maksudnya ya kasih tahu gendutan. Tapi kalau ngomongnya, gendut lu. Nah itu udah notasinya beda dong. iya ya enggak, tapi maksud gue gini, kalau gemuk dan gendut itu loh. Gemuk dan gendut itu tuh perbedaannya tuh menurut Berarti gua hampir beda. sama kayak bahasa Mandarin ya. Iya, Beda konotasi. beda Iya. nada udah beda Betul, ada arti. betul. Cara Nah. penyampaian ngomongnya berarti. iya. Iya. Cara penyampaian, dan kalau gue pribadi, gue mengkategorikan gemuk dan gendut itu berbeda. Ya beda Pak, kalau gendut itu kan fisik orang, kalau gemuk itu kan pelumas. Berarti kalau gemuk itu Gemuk. secara nggak langsung, Gemuk buat lu. iya, bukan pelumas yang itu, beda Pelumas gemuknya. untuk rantai mesin itu dibilang gemuk biasanya itu Gemuk. gemuk. Kayak namanya. lo ibarat kata baut lu, terus bagian-bagian motor itu harus dipakein gemuk. Iya, Coba untuk tolong sebagai ya, pelumasnya tolong. biar Tolong, gampang. tolong. Namanya gemuk. Nah, Itu bahasa jadi- Jawa bukan sih gemuk? Gemuk enggak ya? Ya memang namanya dari dulu gemuk ya. Emang kita sebut dia gemuk. Oke. Berarti Jadi gini, licin gitu. ya. Iya, licin. Kamu tuh licin sebenarnya, maksudnya gitu dia ngomong. Belut dong. tapi lu sama kayak gue gak, maksudnya kayak gemuk sama gendut itu beda menurut lo, atau menurut lo sama aja gemuk sama gendut? Gemuk atau gendut? Gini sih, kalau gue beda. Kenapa gue bilang beda? Kalau gemuk itu ibarat kata semua badan lu kelihatan gede. Tapi kalau gendut itu berarti ada bagian yang tertentu
yang lebih menonjol. Kalau aku sendiri gemuk itu lebih luas daripada gendut sih. Kalau aku ya, Nah, karena kalau lu bisa contohin misalnya, yang contohnya gemuk itu kalau siapa, gendut itu gendut siapa? itu kan jelas konotasinya seseorang mungkin yang bulat ya. Contoh. Ya Wah. sumo mungkin atau Iya. Oh, apa. semua gemuk gendut. Maksudnya gendut gitu. Kalau gemuk Aman. Itu yang nggak kenal lagi. Sialan. Makanya aktif spa. tapi kalau gemuk itu kayak lebih banyak kiasannya gitu. Bisa mungkin Gemuk. badan Gemuk tuh spesifik area. belum tentu dia jadi gendut gemuk itu kalau aku ya. Kalau gendut jelas dia bulat gitu kan, mungkin beberapa orang bilang oh perutnya apanya macam-macam. Tapi kalau gemuk itu bisa cuman membesar aja gitu. Misalnya tadinya nggak, dia kelihatan badannya mungkin kurus terus dia membesar ya gemuk gitu loh. Oke, Dan konotasinya lebih ke positif juga gitu. Ya, gemukan lebih, lu. gemukan lu gitu kan, itu jadi kayak sehat. Kesehatannya gitu Kelihatannya ya, sehat bisa gitu. Tapi kalau gendut itu kan kayak something, oh kamu apa ya, besar banget gitu kesannya loh ya kalau di aku gitu. Nah, jadi gini, kenapa kita ngebahas topik ini, karena tadi gue bilang, jadi kita bukan spesifik ngebahas tentang body shaming, tapi lebih ke fans-fans yang sudah di luar nalar memperlakukan idolanya dengan cara yang benar-benar udah ekstrim gitu. Nah, salah satunya body shaming ini. Menyebut bagian tubuhnya. Oh, ada lagi kebalikannya loh. Kurus, Bisa terlalu kurus gitu kan. rempeng. Iya. Nah, di situ maksudnya. Nah, ini yang kita sekarang masuk ke topik ini ya. Jadi kita mau ngebahas fans yang sudah melewati batas lah kasarnya gitu. Termasuk itu tadi body shaming itu melewati batas, dan tidak sedikit orang-orang yang jadi depresi, yang jadi ya stres banget gara-gara dibilang bentuk tubuhnya berubah itu tadi gitu. Nah, sekarang gue mau baca ini ya. Kelakuan-kelakuan ekstrim fans yang dilakukan untuk idolanya. Artis idolanya. Contohnya? Ya ini gue mau bacain. Iya, kan gue nanya contohnya tuh kayak Sabar kan lagi di ini gue colong. apa kayak kasus Dewi Persik, tahu gak? Oh enggak, apa tuh? Jadi dia pernah ke suatu acara, pas dia mau ke mobil itu mungkin salah satu fans atau orangnya itu ngedeketin dia dan megang ya kalau nggak salah megang bagian tubuhnya Dewi Persik. Bagian privat. Body shaming itu Itu bukan pelecehan. body shaming, itu pelecehan. Enggak apa-apa, kita kan Iya, general maksudnya, kelakuan ekstrim fans Jadi kita, atau- gue bilang tadi kita nggak spesifik body shaming, tapi lebih jadi dia megang salah satu bagian tubuhnya si Dewi Persik ini, Iya. tapi Bagian dia privat fans ya? atau cuman orang random. mungkin orang random, gue nggak tahu dia bener-bener segila-gila itu sama Dewi Persik atau gimana ya kan. Kalau nggak salah dia megang bagian Jangan tahu. Tahu? bagian privatnya itu Dewi Persik. Jangan-jangan mengadil. Kalau di kamera bukan gue mukanya sih. Soalnya dia tahu nih jangan dia nih. Bisa Ya, gitu. Om. soalnya gue nonton soalnya. Masa gue pelaku terus nonton? Oke, nih gue bahas ya. Yang pertama nih, surat cinta ditulis dengan darah. Anjay. Jadi ini Sorry, darahnya ini darah apa? Nah ini gue lagi mau Itu baca. dia kan lagi dibaca. Sabar kan dibaca dulu. Udah kelar. Gue colok dua tangan. Otot juga nih. Masuk. Aduh. Ya lanjut Pak. Nah jadi ini tuh dia yang mengalami ini nih, boy band dari Korea nih, 2PM. Oh tuh PM. Jadi, Kayak lagu Westlife itu ya? Salah Banyak di website. Westlife. Aduh. Oke. Oke. Nah jadi salah satu fansnya ini menulis surat untuk ini, maaf ya kalau gue salah nyebutnya, Taecheon, Ya Taichi apa? Taecheon, salah satu personil itu PM. Namun bukan dengan tinta. Wanita yang sangat mengagumi ini menulis surat dengan darah menstruasinya. Iya. Iya. Jadi pakai darah mensnya. Gak pernah denger. Dia lagi mens, diambil tuh, dikumpulin, tulis
gitu. Iya, gue pernah dengar beritanya nih. Enggak, yang gue mau pikirin dia ngumpulinnya tuh gimana? Pas dia lagi mules, bawa baskop. Kan iya kalau itu mah gampang Vin kalau masalah Ya, ngomongin kita nggak rumah. karena kita enggak merasakan. Sebenarnya gitu ini loh. bukan caranya, tapi kok bisa sampai begitu? Iya, iya, gitu loh. iya, Jadi itu yang gua mau aja, bahas. Vin. Oh begitu. Lama-lama Ya. jadi 17 plus ini loh. Banyak ngedit gue bangsat. Ya udah gitu ya, menurut intinya dulu pakai darah gitu dan diakui darah menstruasi. Maksud gue gini, lu Kalau bayangin. caranya gimana? Gue juga nggak mau mikirin. Enggak, lu bayangin nih, lu artis, terus ada yang ngirim, tapi bentar lu deh, dia taunya. Nah itu dia makanya. Bukan maksud gua, Jadi ketahuan yang ngirimin siapa. Gue pernah baca. bukan maksud gue, taunya itu pakai darah menstruasi itu dari Dikasih mana? tahu. Ngaku. Di suratnya itu atau akhirnya? Enggak. Kalau isi suratnya nggak dikasih lihat, cuman Oh. gue pernah dengar beritanya, terus kan dicari kan sama manajemennya itu siapa yang kirim, tangkap orangnya. Oh, jadi si fans ini ditangkap, terus ditanyakan kenapa gini-gini, terus habis ditanyakan itu darah apa? Oh, itu darah Oh berarti yang menstruasi, nangkep itu dijawab. CIA. IM. Ini Korea. Oh Korea. Kalau Korea Si itu- Asu, si Asu. Pijet lu si Asu. Udah. Pijet si Asu. Pak, rumah sakit mahal pak, rumah sakit mahal pak. Ini kenapa jadi marah-marah sih gitu? Tapi kalau asuransi masih lanjut nggak apa-apa pak. Nah, coba lu bayangin nih, lu artis, terus tiba-tiba ada yang ngirimin surat ke lu. Anggaplah gini ya, maksudnya kita Nggak ngebayanginnya, usah ngebayangin kita jadi artis deh. Orang biasa. tapi dikirim beda Vin. surat. Kalau orang biasa kayaknya lebih serem gak sih? Kayak ada teman pembunuhan. Iya maksud gue kalau lu orang biasa tiba-tiba lu kirimin surat pakai darah kan lebih serem ketimbang. Maksudnya gini, Seremnya di mana? kalau lu artis lu masih bisa ngebayangin kayak oh ini ada fans gue nih yang kacau nih kasar gitu. Tapi kalau lu orang biasa kayak anjir siapa nih? Ya, berarti dia fans gua gitu. Walaupun isinya suratnya dalamnya tulisannya itu kayak mengagung-agungkan kita gitu, tapi dari darah. Iya ibaratnya kayak aku suka banget sama kamu gini-gini. Tapi pakai darah. Tapi pakai darah gitu loh. Ya kita nggak tahu. Yang diri kan serem. Iya. Kalau dia tanya, dibalas suratnya kalau dia gitu. Ini pakai Balasnya pakai apa? Balasnya pakai apa? Kalau gue sih pengennya balas itu bukan pakai tinta. Ya makanya gue tanya balasnya pakai apa? Nggak pakai darah mens juga sih. Masa gue mesti beli? Jangan-jangan Enggak. Maksud gue pakai darah mimisan kan bisa. Iya, makanya itu. Bisa ada warnanya justru itu message rahasia kan. Mesti pakai apa lampu ultraviolet itu loh. Kayak lu jual kayak lu beli ikan asin tuh pakai lampu-lampu yang itu. pakai ultraviolet gitu ya. Iya, ultraviolet itu bagusan. Oke. Iya. Iya. Maksud gue itu apa kayak Kalau gue dikirimin kayak gitu, gue bingung pertama gitu. tapi lo akan laporin polisi gak? Apa lu Bisa- bakal suruh bisa- ajudan lu bilang, bisa. nih ntar kita cari orangnya kayak gitu. Lebih ke dilaporin sih. Kalau memang di posisi gue jadi artis ya. misalnya. Meskipun isinya nggak yang mengancam gitu. Itu tetap gue ini kok aneh gitu. Karena menurut aku, buat aku sendiri pribadi itu aneh. Oke. Karena menulis dengan darah itu bukan sesuatu yang lumrah kalau buat aku gitu loh. Mau Udah itu berlebihan pakai, lah gitu. Iya mau pakai darah apapun gitu, darah mimisan kayak itu atau darah yang Darah lain, ayam. darah ayam kayak atau mungkin sama sekali bukan darah dia tapi pakai yang lain atau mungkin merah-merah yang menyerupai darah sekalipun buat aku itu sesuatu yang aneh gitu. Oke ya, kita lanjut ya. Nextnya tuh ada botol minum Justin Bieber seharga 7 juta rupiah. Nah, ini kasusnya mirip-mirip itu pak, ini kan Celana dalam. itu yang vokalis versi Nabila botolnya. Oh iya, gue pikir yang celana dalam. Tapi ada yang beli, ada yang beli. Ada, Ada maksudnya yang celana dalam itu apa? Si DC. DC. Iya, yang DC jualan celana dalam, terus ada yang beli berapa ya waktu itu 50 juta apa 35 juta gitu. DC. Oh, dinner. Hei, Tapi kalau ini menurut lu ekstrim nggak?
Gua kenapa ngeliatin lu mulu ya kan di sini. Gimana Pin? Kalau menurut lu kalau ini gimana? Ekstrim nggak? Lu beli botol minum bekas. Idola. Oh bekas ini bekas. Bekas. Oh bekas. Jadi bekas bekas diminum, diminum terus dilempar kan. dilempar. Nah terus dia posting, dilelang kayak nih botol minum bekas Justin Bieber. Oke. Kalau gue pertama, lu bisa buktiin nggak itu bekas Justin Bieber? Itu dulu deh, ya kan? Enggak, kalau gue sih enggak begitu ini banget. Enggak sih, Biasa aja. biasa. Kalau lu? Sama juga sih biasa aja karena balik lagi gitu. Mungkin ya artis yang kita suka itu punya banyak hal yang dia pakai gitu. Terus tiba-tiba terus diklaim gitu misalnya kayak nggak cuman botol lah mungkin anduk lah bisa jadi atau sobekan baju juga bisa juga. Iya sih. Terus tiba-tiba dilelang terus ini menurut gua sih kurang sih gitu. Walaupun mungkin mungkin ada yang beli mungkin ya tetap ya. Enggak cuman Fanbase-nya itu kuat banget. nah itu maksud gue secara nalar kan itu berarti lu udah bener-bener mengagungkan banget gitu karena lu kan bener-bener nggak tahu Mengagungkan. Enggak terlalu kayak sampai kayak Tuhan buat iya masalahnya lu beli botol yang gue bilang tadi lu beli botol tapi sebenarnya kan lu nggak tahu itu botolnya real atau enggak gitu tapi toh dengan embel-embel Justin Bieber lu beli juga gitu siapa tahu yang beli punya banyak duit. iya Oh, bisa sih jadi nggak apa-apa gitu kan intinya. Oh siapa tahu ini terus oh Iya, yaudahlah siapa gua tahu kan yang dia beli ketua gitu. fanbase salah satu klub, Mm-mm. ya kan? Tapi kalau untuk lu sendiri, Untuk lu lu kalau sendiri, menyukai seseorang Menyukai gitu, seseorang. apakah lu akan sampai Beli dalam botolnya. Kalau misalkan kayak Nih Hana, habis minum Pocari Sweat. Mau beli nggak? misalnya gitu? malah gue sempet mau nyari bola tenis yang bekas yang dikejar-kejar itu. nah kalau tiba-tiba Vin gue ada nih bawa tenisnya lu bayarin nggak Gue bakal lihat Terus? lihat apa ada bekasnya nggak. Oh jadi lu cari pembuktian dulu ini memang dipakai benar apa enggak gitu? Ini Bekas ada dipegang buktinya, atau Vin, enggak. ada Maksudnya gitu. kan sekarang kan teknologi udah canggih. jadi lu forensik dulu gitu Iya, iyalah pasti. Sulit ya. Ada sidik jarinya kan gitu kan. kayaknya lebih mahal ngetes ya daripada beli barang Tapi kalau memang orang ngefans gila tuh bisa Pak. Kalau Iya. kalau yang benar-benar niat ya, mungkin bisa nih. Gitu. Contohnya kayak kita kayak nonton di salah satu aplikasi ya kan. Kayak kita udah suka nih sama dia. Kita bakal nih ini loh. iya bener sih Iya kan? ada juga yang Ada kayak orang yang kayak ada, gitu kan. ada. Walaupun Cuman kan 100 dibandingin 10 orang Iya, gitu. cuman maksud gue balik lagi kan kayak untuk barang-barang yang sulit untuk dibuktikan keasliannya kan mendingan lu beli yang bener-bener kayak resmi gitu, ngerti kan? Atau kayak misalkan lu nunggu dia buka lelangan atau apa gitu kan? Kalau buat Kayak idola, dulu ya, lelangan barang-barang member. Iya, kayak gitu kan mereka suka tuh kayak gitu. Nah itu kan jelas maksud gue gini, kalaupun itu bukan selimutnya dia beneran, minimal kan emang bekas pegangannya dia. Gitu. iya, Kita tapi lihat kan langsung gitu. Kita gimana ya? Apa itu kan nggak semua terjadi di semua idola? Iya kan? Oke lah. Nah next ya, nih Cuma soalnya dikit doang. ini gue baru baca nih, ini yang ini ekstrim nih. Jadi ada fansnya Roy Kiyoshi Roy Kiyoshi. Roy Oh, Kiyoshi. Kiyoshi. Saya mencium aroma yang rela untuk menjual ginjal ibunya sendiri demi bertemu sang idola. itu sih gila sih, itu sih tolol asli. Nah kalau yang kayak gini nih, Kalau dia jual ginjal sendiri gua nggak masalah. Nah, itu dia. Ginjal emaknya. ada kayak satu kasus yang Ya baru. Robby. Oh tapi balik lagi ya, gue bacain lanjut aja. Jadi kayak ini belum terbukti benar atau enggaknya. Tapi kalau Cuman benar dia jual ginjal itu emaknya. iya maksud gue gimana caranya juga sih. Nah ada lagi terus ada yang mulai jadi mungkin ini omongan lebay aja karena tambahannya tuh ada yang bilang mau jual kedua kaki, jual ibu, sampai jual keperawannannya sampai rela keperawanannya diambil. Demi ketemu idola Roy, yang Roy Kiyoshi. dia idol. Masih tetap Roy Kiyoshi. Masih Roy Kiyoshi nih. Aroma-aroma.
yang paling ujung disebutin nama dia gue no comment deh. Gue juga agak susah komennya, cuman Gue no apa ya? comment deh. Maksudnya kalau ini beneran ya, tapi gue rasa sih ini sih cuman bercanda doang sih, cuman Iya. ya Tapi orang-orang kayak kalau sampai terjadi mereka melakukan itu udah kriminal coy, udah break. dan kriminal juga sih menurut Iya, gue. gila aja. Masuk ke penipuan berarti atau gimana? Kalau yang tadi kayak apa tadi jual ginjal ibunya Iya. atas sepengetahuan ibunya apa enggak? Iya Pak. Lagi tidur ini. Maaf ya gitu. Oke, gue lanjut ya. Ini ada lagi yang selanjutnya ada yang mau bikin agama baru. Oke. Buat? Ini fansnya Bowo TikTok. Oh, oke. Oh, ini itu kan lama ya? Udah Itu lama, lama banget. Jadi Saking ngefansnya. saking fansnya mereka mau bikin agama baru ya Tuhannya si idolanya itu. Gitu. Tapi ya maksud gue kalau Enggak, kalau pemikiran gue ya, maksud gue tuh apa si Bowo ini bisa bikin Alkitab atau Al-Quran? Kitab, ibarat kata kitab Enggak. sucinya Bowo deh ya kan, Gini, atau gini, sebutannya gini, kitab jadi- Bowo. Ada fotobooknya. Jadi gini, itu ceritanya Bowo jadi artis TikTok itu kan awal-awal TikTok juga ya kalau nggak salah ya, dan si Bowo juga masih kecil ya kalau nggak salah, karena kan Nah, itu ABG dia ya. maksud gua. Terus kemudian fansnya tiba-tiba komen kalau nggak salah ya, komen tentang masalah ajakan gitu, yuk bikin agama baru gitu. Ini setahu saya loh ya, bikin yuk agama baru, agama Bowo sebagai Tuhannya gitu. Tuhan. Ya tidak sampai dibahas yang gimana, tapi itu kayak si fansnya itu menyampaikan seperti itu gitu loh. Dan terus akhirnya terliputlah ke media gitu kan, ini kok ada komen begini dari fansnya Bowo gitu ya. Jadi ajakan untuk Gua kira itu bakal beneran terjadi ya kan. belum, terus juga planning. iya, jadi kayak gue nggak Cuman tahu baru ada planning doang. sektenya atau udah ada jadi agama beneran berarti- gitu. Ya kalau sampai jadi agama beneran sih parah sih. Berarti media-media sekarang itu apapun yang kita ucapin bisa Lah, dijadiin itu ini kan ya? masuk di komen ya, terus habis itu si Digital jahat. iya, dan itu si Iya, Bowo maksud gua- lagi viral-viralnya kan. Apa media saking kurangnya berita kayak Enggak, itu kebetulan karena si Bowonya lagi viral waktu Oke. itu. Oh. Jadi kan lagi viral, lagi naik nih kan. Jadi kan dari Banyak yang mantau lah. banyak yang lihat, banyak di pemberitaannya banyak, kayak kunjungan dia kemana dan sebagainya itu kan ada. Nah. bawa beli cilok aja kenapa nggak diliput om? Mungkin ada. cuman salah satu yang dia giniin itu yang dibawa waktu itu adalah reaksi dan komentar fansnya Bowo waktu itu menyampaikan seperti itu, jadi disampaikan iya saja. dan balik lagi sih, maksud gue juga kayak kita mesti lihat juga fansnya tuh dari segi umur itu kan juga ngaruh lah ya. Jadi kayak kalau umurnya masih muda, masih apalagi anak-anak kayak ya udah lah ya maksudnya. Iya, Ibarat kata mereka kan 18 belum ke bawah lah. Iya, mereka kan ya beda lah cara berpikir dan sebagainya. Tapi kalau gue selesai baca itu ya, tapi yang dari sering yang pernah gue denger aja kayak misalkan tadi ngomongin JKT, itu tuh nggak sedikit gue dengerin yang kayak fansnya itu sampai nungguin sampai malam, sampai pada dia pulang dulu, terus sampai yang ngintilin mobilnya sampai rumah, Oh. sampai ada Bapak kan salah satunya, Pak. Oh iya toh. Wow. Anda ini pelaku. Oh ternyata. Pelaku pengintilan. Tapi selama ya, kebetulan waktu itu gue lagi gokar. Oh. Jadi lu nganterin maksudnya. Iya. nganterin Kebetulan naik nganterin. gokar lu gitu. Lah, gokar gue. Tapi fansnya JKT itu menurut gue ada yang segila itu atau Ya itu, gua kayak waktu itu salah satu member ya si member ini tuh sampai nulis di Twitter gitu bahwa jadi si fansnya ini fotoin rumahnya, rumah si member terus di DM, aku di depan rumah kamu nih. Anjir. ngapain?
nggak ada, cuman gitu aja. Oh, Cuman dia di depan, di ibarat luar. kata mau dinotis sama member. Iya, jadi dia di luar rumahnya, Oh, terus dia DM, dia kirim fotonya. Foto rumahnya Ah, itu. sambil bilang aku di depan rumah kamu. Oh, gue kira aku di depan rumah kamu terus dia teriak misi paket. Misi GoFood. Iya, Kan siapa tahu. iya bisa itu bisa. Enggak, maksud gua Siapa tahu otomatis kayak gua ya kan. Iya. Shatsu. Susah Ya. ya, nahan tuh susah guys. Berusaha profesional di balik. Aduh. Ya, ini justru outing serunya begini. Tapi dia belum pertama ya. Nah, belum pernah ya. dia, belum jajal. Biasa di Maaf TS ya Om dia. ya. Begini lama-lama nagih. Adit Enggak. asuransi aman. Dan maksud gue tuh gini loh, kan member JKT juga masih muda lah gitu ya, masih umurnya tuh belum yang apa ya? Ya masih ada yang di bawah umur. Iya, masih ada yang di bawah umur segala macam, terus digituin, ngerti gak sih lu takutnya? Kalau di bawah umur hitungannya kayak memperkerjakan anak di bawah umur enggak? Ya kan ada yang masih SD, SMP. Kan itu talent kan. Balik lagi kalau gue ya, gue nggak tahu secara aturan legalnya, tapi kalau namanya mempekerjakan anak di bawah umur, menurut gua kalau atas dasar paksaan salah. Tapi kalau dia yang mau, banyak banget kan artis yang ngomong aja cuman baru bisa Lah, bayi aja anaknya Raffi Ahmad baru lahir aja. tuh salah satunya. Terus ada dulu ada Baim ya kan yang Cuman mungkin ini sih hal-hal preventif itu memang udah dilakukan juga oleh manajemen yang terkait menurutku sih. Kayak mungkin dari sana tadi untuk batasan umur itu kan memang sudah ya kayak diperlakukan izinnya seperti apa. Nanti memang batasnya nanti dari umur sekian sampai umur sekian itu untuk menjadi bagian dari member mungkin. Iya. Terus kemudian tentang yang bukan pasca ya. Jadi setelah dia nanti naik menjadi artisnya, menurut aku sih hal-hal preventif pun ada kayak untuk keamanan si artisnya gitu kan, terhadap fans gitu kan Tapi kan misalnya. nggak semua manajemen kayak gue bakal ngawal lu sampai Lebih ke depan ininya, kamar gitu. setauku lebih kayak ke Nggak mungkin kan? manajemen untuk mengantisipasi hal-halnya Iya, tapi kan gitu. nggak. Kalau dia anterin menurutku kayak contohnya yang kayak tadi ya, ada yang ngikutin rumah Cuman member kan JKT pasti sampai depan dari manajemennya kalau dilaporin misalnya tuh dikasih tahu Mas nih ada yang nge-DM ini misalnya gitu. Ya udah nanti akan dibantu lah yang pasti, karena dari nggak mungkin juga kan manajemen kan biarin artisnya terlena juga kan gimana gitu oleh perilaku fans gitu kan, baik yang mungkin terutama yang menurut si artis sendiri itu mengganggu dia. Jadi ya kalau menurutku sih antisipasi atau hal-hal preventif itu sudah disiapkan oleh si manajemen Pasti gitu. ada. Setidaknya mereka profesional lah, ada lah batas-batasnya lah. Ya. Dan ini kan baru cuma sekedar begitu. Yang parah tuh ingat nggak dulu Via Valen, kasus mobil Alphard yang dibakar orang. Nah itu yang ekstrim kayak gitu. Gara-garanya Ya fans aja tuh nggak tahu gara-gara nggak bisa nonton dia apa alasannya tuh. terus dibakar. Bakar mobilnya karena Alphardnya tuh. Nah, dia tahu berarti fansnya ini tahu dari mana Sama, kalau kayak gitu mungkin ngintilin nyari info kan. Terus tahu rumahnya di mana. Ya ini stalker. Nah, stalker kayak gitu. Stalker ketemu mobilnya dibakar. Ya, ntar dia alasannya kesel karena apa gitu. Ada deh, cuman lupa saya. Kriminal nggak ya maksudnya atau gimana? Nah, coba ditanya sama bapak yang di sebelah itu. ini sorry ya, tadi gue sambil nyari-nyari lagi kayak terlepas dari kelakuan yang ekstrim itu, yang nggak sedikit juga dampaknya tuh sangat besar ke artisnya gitu, sampai ada yang bunuh diri. Jadi kayak artisnya yang bunuh diri. iya, jadi Gara-gara kayak perilaku fans. hujatan fans, bahkan Oh ini masuknya hujatan. fans sendiri yang ngehujat atau yang kayak ya terlalu ekstrim jadinya stres, depresi, akhirnya sampai bunuh diri. Salah satunya body shaming tadi bukan? Ada juga yang kayak
ketika dia jangankan artis sih, kayak gua nggak tahu ya kalau sampai bunuh diri, cuman kayak misalkan mungkin pemain sinetron. olahraga maksud gue, Atlet. atlet atau pemain game Online. profesional atau apa yang dihajar habis-habisan sama fansnya ketika dia mainnya lagi jelek atau apa gitu, sampai yang Kayak dulu ada VTuber, streamer sama dibully gitu ada juga stres. ada ya. Nah ini gue tadi baru baca lagi nih, ada fans orang Indonesia, dia ngefans sama artis Korea. Terus si artisnya ini bunuh diri. Nah, salah satu fans Indonesia ini ikutan mencoba bunuh dirinya karena si idolanya ini Idolanya bunuh bunuh diri diri. dengan minum obat sampai overdosis. Tapi untungnya berhasil diselamatin. Oh, berarti ibarat kata dia kayak mau ketemu. Gue ketemu di depan ya. Iya, Gitu ya? iya. Bukan mau nongkrong Pak. Ente gue Juga lo. ya kan siapa tahu. Kan apa pahalanya sama, ketemunya di ini ketemunya di neraka lagi ya. Iya, makanya Ini itu kan so- gue bilang. Nanti ketemu di Nggak, tapi ini ada yang menarik ya. Dari tadi gue search kan kayak fans yang ekstrim, terus yang artis atau selebriti yang meninggal karena fans, efek dari fans. Stres. Rata-rata yang muncul itu dari Korea. Emang karena di sana kayak Jepang, tekanan kerjanya stres. Iya, tapi Jepang hampir nggak ada. Jepang lebih Jadi jarang. artis di Korea itu lebih cenderung stresnya lebih tinggi. Iya, lebih berat. gitu, Nah, lebih kayaknya berat. sebagai selebriti di sana tuh harus lebih perfect banget gitu. Harus perfect banget. Seolah-olah harus benar-benar fansnya Sekarang nggak usah ngomong Iya. gitu, ketahuan pacaran aja bisa dibully bisa-bisa. Iya. Iya. kacau juga ya berarti ya. Wah, habis. Kalau Korea tuh zaman-zaman dari dulu gua ngikutin juga parah itu. Iya. Tapi Dan hal yang kayak gitu aja ibarat kata kenapa bisa jadi stres gitu loh. Ya sekarang tekanan mental, Pak. iya, jadi kayak gini loh, Vin. Mental itu kan. Namanya selebriti apalagi yang udah papan atas, kayak anggaplah gue nggak bilang ini terjadi ke mereka atau gue cuma bilang kayak papan atas misalkan kayak BTS, Blackpink itu tuh dengan jam kerja mereka yang gila banget pasti kan, terus ditambah tahu-tahu ada yang hajar-hajaran dari sini gitu. Jadi yang tadinya mungkin kalau kita yang santai-santai yang kehidupannya normal ada kayak gituan masih bisa kayak healing apa gitu, tapi mereka yang lagi capek apa gitu, terus belum lagi nanti misalkan ada gini ada gitu, kayak mau break nggak bisa karena kontrak dan sebagainya, tau mesti ngadepin yang kayak ginian, lama-lama tuh stres. Ya maksud gue gini loh, lu nggak sedikit lah pasti baca berita tentang selebriti misalkan dari Hollywood yang bunuh diri gitu. Yang terakhir kan misalkan Hollywood apa Bollywood? Hollywood. pakai H. Hollywood. Ya kalau Hollywood yang kebetulan ini ya, bukan berarti semua ya. Kebetulan yang aku lihat viral beritanya itu yang meninggal bukan bunuh diri gitu, tapi ke overdosis. Oh, Overdosis. Jadi ke drugs. Itu yang Hollywood. Jadi bukan berarti nggak ada, bukan berarti banyaknya begitu, enggak. Cuman kebetulan yang aku lihat itu biasanya yang overdosis. Dia meninggal, memang ada omongannya tentang stres gitu. Oh dia ada stresnya begini, tapi dia meninggalnya overdosis. Itu beberapa yang Hollywood. kayak ini ya. Yang terakhir Kurt Cobain Kurt Cobain kan bunuh diri ya. Yang terakhir rame itu kan yang Ini Joker, pemain Joker. oh Heath Ledger. Ledger. Yang terakhir itu Chester Bennington Chester Bennington itu OD. bunuh diri juga. Bunuh diri. Bunuh diri. Oh, bunuh diri. Bunuh dirinya gara-gara sengaja. Gue nggak tahu yang maksudnya secara real apa masalahnya dan sebagainya ya, tapi kan pertama ya dia ada trauma masa kecil, terus ditambah Linkin Park itu terakhir kan ngerubah genrenya jauh banget dari yang rock tau tuh jadi ngepop dihujat lah bisa-bisa. Nah mungkin bukan itu masalahnya, tapi itu pemicu juga gitu, karena mungkin dia udah di posisi yang udah gimana banget, terus ditambah Gua mau hujatan bikin itu. lagu ya kan. Iya, jadi kayak udah setelah itu
mungkin udah gitu. Mungkin ya gue nggak tahu, cuman bisa jadi pemicu. Jadi ya itu sih maksudnya ini udah oke. Udah sekarang Udah? Enggak. Ya intinya itu maksud gue, jadi kayak jangan dikira lu jadi Tapi ada hal yang paling gila apa sih yang lu ngelakuin ke yang lu suka, ibarat kata. Maksudnya ini ngomongin kita nih. Iya, ngomongin kita. Gua yang gua inget ya. Karena gini loh Vin, gua tuh orangnya nggak pernah fanatik ke satu hal. Suka aja gitu. Iya, kan. suka aja. Jadi pada saat itu gua suka, nanti gua suka yang lain gitu. Nah, tapi gua rasa yang gua merasa gua Hal apa sih yang niat paling gila? niat juga sih gitu. Iya, saking Kasih bunga. niatnya. Lu kasih bunga ke salah satu yang lu Selebriti lah. Oh. Ya kalau kalian nonton ingat bukannya. Iya, itu gue. Kalau lu, Dit? Gue ya sebetulnya ngefans yang aku ngefansnya nggak terus menggebu-gebu gimana, tapi aku kasih tahu ke seseorang, terus aku didatangkan ke suatu tempat yang ada si Ada selebriti dianya. itu. Iya, dan kaget banget waktu itu, speechless banget, mukanya udah kaku banget muka aku karena ketemu nggak disangka juga. Terus ya udah berinteraksi yang ya bercanda-bercanda, terus sempat dipeluk juga sama dia, terus Nah, terus hal yang paling gilanya? nggak bisa ngomong apa-apa. Itu Itu aja sih kalau aku sih. Berarti Jadi kayak lu buat lu sendiri, lu nyesel gak sih Om pas udah ketemu? Bikin- Oh, bikin- ternyata bikin dia tuh suasana- cuman kayak gini gitu. bikin suasana nggak nyesel, tapi Nyesel. bikin suasana awkward banget sih kalau aku. Ya gue diem aja gitu loh. Iya, karena lu ketemu orang yang lu kagumin juga ya. Dan tanpa diduga, dan itu langsung cepet banget. Misalnya pagi itu didatangin satu tempat dan ada orangnya itu, dan aku nggak ada persiapan sama sekali gitu. Oke. Baju, Jadi tahu baju aja bulat juga gitu ya, cuman tahu biasa begitu aduh kok begitu ketemu dia nih gitu. Tiba-tiba gitu. Kalau lu, Vin? Kalau gua bukan hal gila sih, hal konyol yang paling Apa ya? Ini gue juga paling konyol gua inin ke idolnya, Ngapain lu? ketemu langsung Terus? Salim. Bukannya salim. halo gitu gitu Salim. Cuci sepatu. Ngelapin kaki gitu ya. rendem kaki. Gua Refleksiologi. ketemu langsung, Minum udah air kakinya. ngalahin ini ya, ngalahin ke emak gue Iya, ya. apa yang lu lakuin apa Iya, konyol apaan? apa yang lu Nggak lakuin? ada, cuman kayak Ya oke kalau gitu. ketemu langsung gitu doang. Ketemu langsung terus Ada kamu nggak mengaku. Tusot. Nah itu kan ketemu langsung itu hal konyol. Enggak, tapi kan menurut gua. tapi kan ini pertanyaannya kan hal yang paling Iya. gila kan. Kalau yang hal paling gila ketemu langsung terus mabok bareng sih. Oh, udah. Pernah. Pernah. Oh, gokil. Salah satu ini, jadi lingkupan di tempat gua itu ngadain acara. Nah itu dia ngundang dia. terus Gondang dia. Ngundang dia terus dia dateng. bukan gondang dia, ngundang dia, mengundang beliau. Godang dia apa nama tempat? Terus Dia akhirnya, dateng, ah, akhirnya minum bareng. rame-rame gitu. Iya. Itu bukan bareng itu, berarti join aja gitu kalau kayak gitu. Iya. Rame-rame Di- aja gitu. Emang pas lagi ada acara itu, dia datang juga ke acara itu. Gua kira private gitu mau minum bareng grup. Tapi gue tetap nggak nemuin hal gilanya sih sebenarnya. Iya, mungkin Maksud gue effort gitu, yang ada effortnya untuk, gue suka sama artis ini, gue effort sampai ini. Ya kalau kayak gua kan di effortkan gitu loh misalnya. Dia tahu aku Tapi tetap aku nggak ada suka. effortnya itu. tapi itu menurut gua udah Oke, sorry. Lebih kayak konyol ya. Berhubung baterainya udah mau habis, habis. jadi kita cukupin dulu. Oke. Oke, jadi itu ya, maksudnya dengan di sela-sela waktu yang ada ini juga, Kesimpulan mungkin ya kesimpulannya adalah gini. Pertama, body shaming. body shaming itu gue tetap 50-50 sih, karena bisa setuju bisa tidak setuju. Kenapa? Karena balik lagi, pertama belum tentu orang yang bilang lu badannya begini badan begitu itu intensinya jelek.
Ya, Balik bisa. lagi ke yang nerima gitu kan. Nah, Culture omongan, cara bicara pun juga bisa betul, jadi cara pengaruh. nyampeinnya, pemilihan kata-kata itu juga berpengaruh. Dan yang kedua adalah jangan fanatik yang berlebihan. Ya fanatik sih udah pasti berlebihan ya. Iya gak sih? Enggak. Ya, ada yang Oh, enggak fanatik juga. aja, ada yang Fanatik fanatik banget gitu. over. Oke, nah, jadi dan lu mesti inget gitu maksudnya. Jangan dikira jadi artis itu wah enak artis gini enggak. Ada suka dukanya lah. Suka dukanya ada dan mereka tuh pressure-nya besar banget. Karena ketika mereka nggak komitmennya dilanggar sedikit aja hancur dan lu pasti bisa lu gampang banget cari artis-artis yang tiba-tiba lagi tinggi dari hilang atau yang lagi ini hilang itu tuh ya karena itu. Yang jatuh juga. Iya, jadi intinya kita siapapun itu mau artis orang biasa temen lu siapapun itu ya lu tetap saling menghargai lah. Ngomong yang baik-baik. Kalau lu fans, lu nyampaikannya dengan baik gitu. Kasih self control. Betul. Self Sama video ini juga nggak ngajarin lu pada buat ngatain orang Betul. dengan cara yang baik dan benar. Kalau udah ngatain itu tetap aja salah gitu. Oh iya benar. Jadi ya benar nggak ada istilah ngatain orang itu. Ngatain itu orang yang benar. Tidak ada pembenaran untuk lu ngatain orang lah intinya gitu. Ya bijaklah bersosial media. Ya. Memberikan komentar tuh yang bijak juga. Betul. Kasih pemilihan kata yang baik. Jangan mentang-mentang lu nggak kelihatan, lu pikir lu bisa nulis segalanya enggak. Ntar giliran ketangkep nangis. Iya. Sepatunya minta maaf. Saya nggak tahu itu bukan saya, ngetik sendiri. Kondak di hack. Iya, di-hack, benar. Emang lu siapa? Aku masih di hack. Mau followers satu aja. Postingan 5 biji aja belagu lu. Oke, kalau gitu sip. Kok jadi ngambek? Tenang. Ntar kita chat. Oke, thank you ya Vin, dia sudah nemenin malam ini. Oke, seperti biasa jangan lupa like, subscribe dan share kalau ini emang menarik buat lu pada dan seperti biasa dengan dukungan kalian kita akan cepat menjadi kaya. Gua Remo, cabut dulu. Bye. Happy joy.